Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-soal kaifa iku bagaimana i'tiqadul ulama'i utawi keyakinannya para ulama al-a'lam yang banyak ilmunya fil injili terhadap Injil al-mutadawali yang berganti-ganti al-ana sekarang ini. Jadi ini pertanyaannya adalah bagaimana para ulama, bagaimana cara para ulama yang memang banyak ilmunya gitu ya, itu meyakini kitab Injil yang ada sekarang ini gitu lah, kita nama gitu. Yang ada sekarang ini yang itu al-mutadawal. Apa maksudnya itu berganti-ganti. Karena namanya Injil itu yang sekarang itu banyak sering terjadi revisi. Iya. Direvisi gitu loh maksudnya. Ada revisi-revisi. Bahkan ini saya dapat informasi ketika saya lihat-lihat di medsos atau apa. Bahkan kemudian kan orang Indonesia atau orang-orang Nasrani Indonesia itu kan ingin merevisi kitab Injilnya, apa nama Isa diganti Yesus. Yesus itu bukan Isa yang dipahami oleh umat Islam. Itu lagi rame juga masalah itu. Tapi wallahu alam. Tapi tetap maksudnya ada revisi-revisi. Nah itu bagaimana? Al-jawab i'tiqadul ulama utawi keyakinannya ulama al-a'lamu yang banyak ilmunya annal injila sesungguhnya Injil al-mutadawal yang gilir gumanti. Lho mami basa Jawa ini. Al-an di masa sekarang bagaimana? Ya keyakinannya para ulama yang berilmu banyak ya, banyak ilmunya. Sesungguhnya Injil yang berganti-ganti sekarang ini ikulahu kedua Injil arba'u nusahin, ada 4 nusah, ada 4 salinan, ada 4 naskah. Al-lafaha yang menyusun kepada 4 nuskah tersebut sopo arba'atun 4 orang. Ba'duhum utawi sebagian dari 4 orang tersebut iku lam yaro tidak mengetahui atau tidak melihat al-Masihah pada Al-Masih, ya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam aslan sama sekali. Jadi para ulama itu meyakini apa? Bahwasanya Injil yang ada sekarang ini itu ada 4 naskah, 4 salinan yang ditulis oleh 4 orang yang diantaranya itu sama sekali belum pernah melihat atau bertemu dengan Nabi Isa. Gitu loh. Wahum, siapa 4 orang itu? Wahum utawi 4 orang tersebut iku mata. Disebut namanya mata, atau juga yang sering mungkin kita dengar Matius. Wa Markos dan Markus misalnya kita Markus. Wa Lukon dan
Lukas, wa Yuhana dan Yohana atau Yohana. Jadi ini Injil yang sekarang ini itu ada 4 salinan. Nah, 4 salinan ini ditulis oleh 4 orang yang sebagiannya itu sama sekali belum pernah ketemu dengan Nabi Isa. Siapa 4 orang itu? Yaitu siapa tadi? Matius, Markus, Lukas, Yohana. Nih, jadi ada 4 Injil yang diterbitkan dan disusun oleh 4 orang. Oleh karena ada disebut namanya Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, sama Injil Yohana. Jadi Injil itu nggak satu, itu loh maksudnya. Nggak satu. Jadi kalau jenengan Injil, mencari Injil, ya kalau kita lihat ini ya, pemahaman ini, maka Injil itu kalau jenengan mau beli Injil yang siapa? Mungkin yang gitu kan, Pak. Ternyata ada 4 salinan. Ya. Tapi saya kurang paham betul itu apakah sekarang jadikan satu atau saya wallahu alam, saya nggak tahu. Itu mungkin kita harus belajar ke teman-teman orang Kristen ya, teman-teman Kristen yang paham itu. Tapi insya Allah mereka tidak menolak kalau memang ada 4 salinan ini awal-awal, yaitu Matius, Injil Matius, yaitu Markus, susunan Markus, susunan Lukas, sama susunan Yohana. Wa Injilu dan utawi Injil wa Injilu kulli min haula'i, dan utawi Injil dari setiap Injil-Injil tersebut, gitu loh. Semua Injil-Injil tersebut, jadi 4 naskah itu, iku munaqidun, berlawan-lawanan. Maksudnya apa? Enggak sama. Saling berlawanan. Lil akhari, terhadap Injil yang lain. Jadi itu saling berlawanan dengan yang lain. Fi kathirin, dalam dalam banyak hal, minal matolibi, dari beberapa perkara yang dicari atau diharapkan. Jadi Injil itu dalam 4 Injil tadi lah ya, seluruh 4 Injil itu ternyata satu sama lain itu saling berlawanan dalam banyak hal, ya, berlawan dalam banyak hal. Ini keyakinan orang-orang yang punya ilmu maksudnya. Dia meyakini bahwa Injil sekarang ini ada 4 salinan, gitu kan? Masalah ini disusun oleh 4 orang yang diantaranya tidak bertemu dengan Nabi Isa. Dan 4 Injil itu satu sama lain saling bertentangan dalam banyak hal. Intinya gitu, dalam banyak hal. Wa qad kana, dan betul-betul ada ikulin nasoro, bagi orang Nasrani, opo anajilu, beberapa Injil, katsirotun, yang banyak, wairu hadhil arba'ati, selain 4 ini. Ternyata malah bagi orang Nasrani, ya kan, sekarang itu bagi orang Nasrani atau dididik orang Nasrani itu ada Injil yang banyak, ternyata. Selain 4 itu ada Injil lain ternyata. Ini ada penjelasan di sini. Jadi tidak hanya 4 itu, masih ada Injil lain ternyata. Ada Injil lain. Tetapi ba'da raf'i, setelah diangkat, ya, ba'da raf'i sayyidina,
Tetapi setelah diangkatnya Tuhan kita, siapa? Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, ilas samai, ke langit, bi aktsara min mi'atai sanatin, bi aktsara min mi'atai sanatin, lebih dari 200 tahun. Awalu, podo tetanggenan sapa nasara ala ilghaiha, ing atase nganggurake Injil-Injil yang banyak tadi, ma'ada selagi berbeda ma'ada hadhil arba'ata, ma'ada selagi berbeda hadhil arba'ata, pada 4 Injil yang dikatakan sebelumnya. Karena apa? Takhalluso, karena menyelamatkan atau memurnikan juga bisa. Mingkasrotit tanakut, dari banyaknya perlawanan, karena banyaknya perbenturan, perbedaan. Watamal luson, dan menyelamatkan min wafrotit tandoti, dari banyaknya pertentangan, wa ta'arudin, dan maksudnya pertentangan. Jadi gini, tadi dikatakan bahwa ada 4 salinan, gitu. Ada 4 salinan Injil, yaitu Injil Matius, kemudian Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohana. Nah, ternyata orang Nasrani selain 4 ini juga memiliki Injil-Injil yang lain yang jumlahnya banyak sekali. Gitu maksudnya. Nah, tapi setelah 200 tahun, gitu loh. Setelah 200 tahun, lebih dari 200 tahun gitulah. Karena biaksaro ya. Min mi'atai sanati. Ya, min mi'atai sanatin. Jadi lebih dari 200 tahun setelah Nabi Isa itu diangkat, gitu kan? Diangkat ke langit, ibaratnya ya disalib ya dia. 200 setelah Nabi Isa, atau orang yang diserupai Nabi Isa disalib, misalkan gitu ya. Di itu setelah 200 tahun, lebih dari 200 tahun dari diangkatnya Nabi Isa ke langit, itu orang-orang Nasrani tersebut itu kemudian gitu loh. Kemudian itu menyepakati, gitu loh maksudnya, bersepakat untuk apa? Untuk untuk tidak menggunakan Injil-Injil yang banyak itu yang berlainan isi dengan 4 Injil yang disebut tadi. Paham betul maksudnya di sini? Paham betul? Jadi lebih dari 200 tahun lah setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit, itu kemudian orang-orang Nasrani itu, ya kan, bersepakat kata gitu, ya kan, untuk menghilangkan, tidak menggunakan Injil-Injil yang isinya bertentangan dengan 4 Injil di atas tadi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menyedikitkan pertentangan, menyedikitkan perbedaan. Tuh, itu yang terjadi. Nah. Jadi bisa dikatakan juga bahwa
para ulama yang memang alim ini meyakini bahwa apa? Jadi Injil karena banyak variannya, gitu kan? Banyak perbedaannya, maka apa? Sudah ada perubahan atau tidak bisa diketahui mana yang benar-benar asli. Karena saking banyaknya jumlah Injil. Gitu. Yang 4 yang itu mendekati tadi loh ya, 4 yang dianggap oleh orang Nasrani itu yang menjadi tetanggena, menjadi apa pijakan untuk menyeleksi Injil-Injil yang lain, itu aja juga ada pertentangan gitu. Oke. Mungkin itu kurang lebih saya mohon maaf ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.